Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara ikhwatu iman yang sama-sama mengharap kemuliaan dari Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan tentang nomor 29, pergaulan Rasulullah. Kita ke bagian yang terakhir, yaitu pergaulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Dalam berbagai hal dan tingkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur, sehingga pergaulan yang beliau wujudkan itu senantiasa membuahkan kemesraan dan keserasian. Jadi termasuk kepada istri-istrinya, kepada para sahabat, kepada pembantu dan budaknya seperti yang sudah lewat. Beliau itu bagaimana begitu mulianya, budi pekertinya begitu jadi dijaga. Begitu dijaga sehingga buahnya itu kedamaian, damai, dan hampir tidak pernah adanya kalau bahasa kita guntrem gitu ya, adanya pertengkaran. Tidak pernah Rasulullah baik dengan sahabat atau dengan istrinya pun kalau sekali marah kembali justru Rasulullah bisa menenangkannya kembali. Atau dengan para pembantu atau budaknya, Rasulullah tidak pernah apapun kinerja mereka, maka Rasulullah tidak pernah mengeluh kepada mereka atau menanyakan sekalipun, tidak pernah. Nah, ini kemuliaan Rasulullah. Nah, di sini ada 5 poin yang akan kita kaji. Yang pertama, bila beliau duduk makan, maka beliau mengambil makanan yang di dekatnya. Nah, di sini adab, peraturan, pendidikan ketika makan. Jadi, makan itu adalah dengan duduk, tidak dengan berdiri. Banyakan di kita kebiasaan makan sambil berdiri, apalagi kalau rasa-rasanya kagok, mau ke pekerjaan, salah sebenarnya. Justru makan ini sambil duduk. Dan kalau dari segi kesehatan, katanya kalau makan dan minum sambil duduk itu zat-zat yang masuk ke dalam tubuh cepat dicerna. Kalau dia sambil berdiri susah dicernanya. Maka ini memang akhlak Rasulullah ini adalah kemuliaan. Maka beliau mengambil makanan juga yang di dekatnya. Misalnya ini ya, kalau dari nikahan gitu ya, kan biasanya ada nikahan itu banyakkan makanan ini di sini. Ambil aja yang dekat ambil. Ini kan ambil yang jauh ke sana sambil rebutan sendok. Bahkan kadang-kadang atau sambil misalnya pakai trok sendoknya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu adab yang tidak baik. Maka Rasulullah mencontoh ambil yang dekat. Beliau juga makan roti dan daging lebih dahulu. Sebelumnya beliau mencuci kedua tangannya. Jadi bagusnya itu sebelum makan itu memakan dengan tangan, maka beliau cuci dulu tangannya. Ini menjaga kebersihan.
Karena bagaimanapun makanan ini, meskipun ini adalah hal yang tidak wajib, tidak sunnah, hanya sekedar mubah saja, boleh-boleh saja, asalkan halal. Tapi tentunya Islam itu sangat kompleks, sangat lengkap, mengatur segala sudut, mulai yang terkecil sampai yang besar. Ini masalah yang biasa saja, seperti makan. Ini harusnya tidak boleh lumrah dengan banyak kesalahan, karena menandakan Islam yang baik itu akan terlihat dari pendidikan dia dalam berbuat, dari segi makan, segi minum, atau segi berpakaian. Tidak hanya sekedar sholat, zakat, saum, tidak itu saja. Tapi akhlak yang terbaik itu dinilai dari bagaimana dia berbuat. Misalnya, bagaimana meskipun hal ini kecil, dalam keadaan yang sedang makan, maka ini juga perlu diatur sedemikian rupa. Karena dari efek bahwa kalau kita lihat doa setelah makan saja, itu kan ada kata waja'alana minal muslimin, atau di lafaz lainnya waja'alana muslimin tanpa ada lafaz mina, jadi tanpa lafaz min. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang muslim setelah diri. Kenapa? Karena kalau misalnya asal-asalan makan itu bisa jadi menuruti cara-cara orang kafir. Orang kafir kan kalau makan itu ya, ada misalnya ini garpu misalnya kanan, ini makanan, misalnya apa, lupa lagi, misalnya ini Peso. ya peso, ini kan peso buat diiris ya, diirisnya malah pakai tangan kanan karena susah pakai tangan kiri. Diiris pakai tangan kanan, dimakan pakai tangan kiri. Nah, itu kan tidak baik sebenarnya. Itu cara orang-orang barat. Nah, itu dikhawatirkan kalau tidak menjaga adabnya, itu sama seperti orang-orang kafir. Cara minumnya kan ngasal. Yang penting mereka itu bisa makan. Mau makan sambil tidur pun nggak masalah bagi mereka. Nah, itu sebenarnya. Jangan sampai makan tidak diatur, hanya sekitar kita itu mengatur pekerjaan, sholat, saum itu saja. Padahal ada yang lebih penting. Di sholat mah 5 waktu, cuman kalaupun yang wajib saja cuman 25 menit. Cuman dihitung misalnya satu sholat 5 menit saja, 25. Ditambah rawatib masing-masing 5 menit. Berarti belum sampai sejam. Sebentar sekali. Sedangkan makan itu kan kalau dia lahap sampai gendut, dia kadang-kadang rajin makan itu. Apalagi sebelum kenyang, dia malah nambah. Udah kenyang tambah lagi. Nah, ini. Apalagi kalau tidak dijaga, orang Eropa itu kan, kebanyakan orang Amerika gendut-gendut itu. Tapi banyak penyakit dan banyak yang meninggal. Nah, ini. Maka itu salah satu yang harus diatur. Dan juga ini nomor 2 tentang minum, bahwa beliau tidak bernapas dalam tempat minum. Maksudnya tidak ditiup. Jadi kalau panas, beliau tunggu dulu sampai dingin. Tunggu sekian menit sampai dingin. Atau ketika hangat baru diminum.
tidak ditiup. Karena itu kalau menurut kesehatan juga si karbon dioksida yang masuk ke dalam permukaan air bakal ke bawah terminum, dan karbon dioksida ini akan memberikan efek kepada tubuhnya. Karena karbon dioksida ini gasnya racun. Beda kalau oksigen yang kita hirup dari hidung kita. Tapi kalau yang kita keluarkan itu karbon dioksida, itu beracun. Maka disinilah kemuliaan beliau dengan ilmunya, tidak bernapas, tidak meniup dalam tempat minuman. Tapi kalau beliau bernapasnya itu tidak sambil minum. Justru ketika minum-minum terasa panas, beliau biarkan dulu. Dan beliau melarang orang-orang yang minum itu bernapas dalam gelas atau bejana minuman. Dan hendak bernapas, maka kalau mau bernapas di luar saja. Tunggu saja airnya sampai terasa hangat. Nah, itu salah satu adab dari minum. Dan juga beliau tidak pernah mencela makanan. Kalau kita misalnya ada yang rasanya pahit atau rasanya kurang manis, kurang asin gimana, kita kadang-kadang mengeluh. Bu, ini kurang asin atau gimana, kan kadang-kadang ngeluh kita itu. Nah, ini sebenarnya kalau melihat adab dari Rasulullah, beliau tidak pernah mencela. Tapi kalau beliau suka, maka beliau makan. Dan apabila beliau tidak suka, maka beliau meninggalkan. Tapi beliau juga tidak melarang orang lain supaya jangan memakannya. Misalnya ada suatu kisah di mana Rasulullah diberikan makanan oleh istrinya. Beliau tidak suka, maka istrinya sudah keluar. Beliau malah meninggalkannya makanan itu. Maka istrinya setelah melihat makanannya masih ada, tapi Rasulullah sudah keluar, maka istrinya berpikir, oh mungkin Rasulullah tidak menyukainya. Nah, disinilah adab yang baik, tidak mencelanya. Jadi kan kalau ditinggalkan, si istri itu bisa introspeksi. Mungkin dia yang merasakan, coba dirasa, oh ternyata kurang asin atau gimana. Nah, maka disitulah cara yang mendidik oleh Rasulullah. Dan juga suatu ketika Khalid bin Walid memberikan makanan dari daging dob, biawak, dan limpa. Tapi beliau hanya diam saja, tidak mengharamkan. Jadi Rasulullah itu hanya diam, tapi tidak mau didiamkan saja makanan itu. Tapi Khalid bin Walid memakannya. Tapi beliau juga tidak melarang. Mengapa Rasulullah menolak daging biawak? Karena menurut Rasul ini bukan dari Arab. Karena orang Mekah itu nggak suka daging biawak. Beda kalau orang Persia atau yang memang sebelumnya Majusi itu kan makanannya kan macam-macam. Buaya, biawak, macam-macam. Kita misalnya kan dihidangkan bakso tikus aja. Kan dulu pernah kasus bakso tikus. Bakso tikus ini sampai jadi kasus yang begitu besar di kalangan penjual bakso. Kalau kita dihidangkan, kita nggak suka bakso ini. Sebenarnya bukan harus dibesar-besarkan kasusnya,
tapi cukup kita meninggalkannya. Jangan menerima bakso tikus itu. Karena misalnya kita tidak suka, karena mungkin kita jijik atau geles, ya kita tinggalkan saja. Biar misalnya si pemilik bakso yang makan, coba rasakan sendiri, rasakan sendiri gitu. Tapi jangan dicela. Nah ini uslub metode Rasulullah yang beliau terapkan. Nah, baru selamat menonton. Ya, salah. Nah, jangan ada yang ada yang itu. HP sudah mati. Ya itu jamaah, jangan ada yang bercanda. Ya jadi di sinilah mengapa Rasulullah tidak melarangnya? Karena inilah adab yang baik. Karena kalau mengharapkan ini kan tidak baik, tidak boleh. Bahkan salah satu pembatal Islam itu adalah mengharamkan yang dihalalkan. Jadi ini Rasulullah memperkuat keimanannya. Kalau kita misalnya tidak suka, ya sudah, diam saja. Kalau misalnya ada kasus lagi, seperti kasus roti, katanya tidak berapi-api ketika pas November, ya sudah, sebenarnya jangan ikut mengharamkan atau ikut boikot. Sebenarnya tidak baik. Kalau saya ceritakan asalnya itu bukan gratisan. Kenapa orang beli seri roti ketika itu? Ini teman saya ada dia cerita. Ternyata seri roti itu ketika itu bukan diberi gratisan, tapi diborong. Diborong, kemudian sudah diborong, dibagikan sambil berfoto-foto. Akhirnya kan ada refleks di sari roti ini, takutnya dijadikan sponsor. Coba kalau kita misalnya bikin buletin, masukin sponsor, padahal tanpa izin, itu kan tidak baik. Begitu juga tiba-tiba moto aja dengan roti, itu kan tidak baik sebenarnya. Terus malah main boikot. Memang mereka itu, si pemilik roti itu tidak mau tidak mau dia itu tetap muka dengan ulama. Ya gitulah, itu kan tidak baik juga, si pemilik juga. Cuman kalau kita mengharamkan atau sampai boikot, ini tidak baik juga. Ini usul kita di mana? Islam itu nanti takutnya malah sekitar di mana orang itu bergaya-gaya dengan, ya ini kan tergantung niat ya, nama lebih niat. Cuman kalau di foto-foto kan nanti kan kalau mereka tersinggung kan tidak baik juga. Maka disinilah harus ada cara uslub yang baik. Kalaupun di foto-foto mereka tidak senang, ya jelaskan. Cuman kalau mereka tidak mau mediasi, ya sudah. Karena mereka ya mengingkari perbuatan kita itu. Kita kan foto ria, padahal itu mereka itu tidak mengaku jadi sponsor, karena mereka itu diborong makanannya, dibeli semuanya. Nah ini memang takutnya seperti itu. Jadi Islam itu kesannya seperti dia itu mengada-ngadakan sesuatu, padahal tidak terjadi demikian. Seperti misalnya buletin kasih sponsor, padahal belum dapat izin. Nah itu kan nggak baik. Cuman karena si buletin ini gratis di suatu fotokopian tertentu, si fotokopian bilang jangan ditulis di buletin, malah ditulis. Ini kan nggak baik. Nah, kenapa risalah tidak pernah ditulis di buletin sponsor? Itu karena mereka tidak mau ditulis di buletin. Coba kalau ditulis pasti menimbulkan masalah. Pasti menimbulkan masalah. Kalau lihat buletin Mutiara Risalah gitu ya, lihat di sisinya kenapa kosong.
orang lain ini katakan ini harus ada iklan, tapi kan saya bilang mereka tidak mengizinkan. Kalau mereka tidak mengizinkan nanti takutnya jadi masalah. Ini ngapain ditulis-tulis di gambar-gambar perusahaan saya? Takutnya kan seperti itu. Nah ini, jadi mereka inginnya menjaga keikhlasan, malah kita yang mengada-ngadakan sponsoria. Ya ini nggak baik sebenarnya. Nah seperti itulah. Ini uslub ya sebagai tambahan saja, karena kalau suatu kejadian tidak dibahas, takutnya ini jadi ya bertambah-tambah kejelekannya. Jadi ini seperti Rasul, bagaimana tidak, beliau itu tidak mengharamkannya, justru hanya diam saja. Khalid bin Walid hanya makan saja, beliau hanya diam. Nah itu cara Rasul, bahwa makanan ini halal, merupakan sunnah takdiriyah, bahwa makanan ini halal. Hanya kalau bagi Rasul, karena bukan dari negara Arab, beliau tidak suka, jijik gitu ya kelihatannya. Yang ketiga, beliau apabila bersin, maka beliau kurangi suaranya. Jadi jangan sampai keras-keras, gelut. Itu dalam bersin itu ya. Kadang-kadang kita sengaja, si anak-anak itu sengaja ingin rame, si bersin itu keraskan. Tidak baik sebenarnya. Kalau segi kesehatan juga, ini jadi si perut ini disiksa, dipaksa untuk mengeluarkan suara yang keras. Tidak baik. Makanya kadang-kadang ada yang sakit sudah bersin itu, karena memaksakan keras-keras suaranya. Makanya dilirihkan, harus dengan suara yang lirik, pelan-pelan saja kalau bersin. Biarin dibilangin, oh kamu mah bersinnya kayak kucing gitu. Nah, kalau kucing kan bersinnya gitu aja gitu. Biarin gitu saja, karena ini ada Rasulullah seperti ini. Rasulullah yang mengajarkan. Bahkan Rasulullah itu cenderung menutupi dengan baju atau dengan kain tisu, itu boleh-boleh saja, atau tangannya yang menutupi sebagian dari wajahnya, menutupi juga mulutnya. Nah ini menandakan beliau ini cara mendidiknya seperti demikian. Jadi bersin ini bukan suara yang harus dipamer-pamerkan. Ini adalah rahmat Allah. Karena itu kan kalau bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab ya Allah. Nanti dia jawab lagi ya dikumullah, yuslih balakum, dan seterusnya. Maka itu disitulah bersin ini rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tentunya harus digunakan di tepat sewajarnya. Jangan sampai rahmat Allah ini kita jadi menyiksa diri kita sampai sakit setelah bersin ini. Keempat, Imran bin Husain pernah berkata, aku ini orang yang dimuliakan dan dihormati Rasulullah. Beliau berkata, wahai Imran, sesungguhnya aku menghormatimu dan memuliakanmu. Maukah engkau menengok Fatimah binti Rasulullah? Aku menjawab, tentu demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah. Ini sebenarnya bukan syirik ya, karena kan ini kebiasaan orang Arab. Tentu demi bapak dan ibuku. Bukan misalnya kan kalau ada wablah, selain wablah, selain demi Allah, syirik. Yaitu kalau melihat dari satu kitab tauhid. Tapi kalau melihat dari uslub, cara berbahasa dari bahasa Arab, kadang-kadang seperti ini. Tentu demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah. Ini maksudnya supaya beliau itu menunjukkan kesungguhan sampai menyertai orang tuanya, demi bapak dan ibuku. Ini menunjukkan kesungguhan, bukan syirik. Jadi ini cara berbahasa saja. Kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang ketika Rasulullah menyuruh,
maka pembantunya mengatakan siap demi ibuku. Dan kadang-kadang seperti itu. Ini adalah bahasa dari Arab. Dan juga ini uslub dari Rasulullah, yaitu beliau menghormati, memuliakan orang yang di bawahnya. Malah beliau menyuruh supaya menengok Fatimah, putrinya. Maka beliau bangkit dan aku pun mengikutinya hingga beliau berhenti di rumah Fatimah. Beliau mengetuk pintu dan berkata, nah ini adabnya mengetuk pintu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ditambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak ada dalam hadisnya pakai ta'ala. Justru apa yang Allah tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah pakai ta'ala. Oh, takutnya kurang sempurna kalau nggak pakai ta'ala. Justru nggak ada keterangannya. Justru sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jangan ditambah-tambah. Karena ini tidak baik. Menambah-nambah syariat. Takut-takutnya kita jadi menganggap syariat ini kurang. Nah itu. Makanya saya sangat tidak setuju kalau pakai ta'ala. Karena ini kan udah syariatnya di situ. Tidak pakai ta'ala. Sudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan disingkat pakai as atau asww atau apa gitulah. Itu jadi hilang, nggak ada pahalanya sama sekali. Kadang-kadang SMS, SS, apa gini, terus ASW, itu kan nggak ada pahalanya. Jadi dia niatnya mengucapkan salam, malah dia capek mengucapkan, ternyata nggak dapat hasil. Bahasa kita capek gawe teka pakai. Jadi dia sudah mengucapkan, sudah menulis SMS, ternyata nggak ada hasilnya, nggak dapat pahala sama sekali. Gara-gara disingkat SS, SW, SM, Mikum, lalu sampai kayak gitunya. Aduh, naudzubillah min dzalik. Nah, disitulah. Jadi beliau itu mengetuk pintu mengucapkan Assalamualaikum sampai ini. Beliau juga bertanya, apakah aku boleh masuk? Nah ini Rasulullah juga ternyata menanyakan, walaupun kepada putrinya sendiri, tidak seenaknya. Maka Rasulullah juga takut mengganggu kan, maka beliau bertanya, apakah aku boleh masuk? Nah ini Fatimah menjawab, masuklah wahai Rasulullah. Beliau berkata, aku dan ada seseorang bersamaku. Fatimah menjawab, ya, dengan orang yang bersama orang pula, ya Rasulullah, maksudnya boleh masuk, maksudnya silahkan masuk, silahkan memasuki Imran bin Husain, silahkan masuk. Ini memang bahasa Arab seperti ini. Kalau kita tidak teliti, kadang-kadang ngewa kepada bahasa Arab. Kadang-kadang jadi, oh ini kok bahasa Arab kayak ada bahasa yang kurang becus. Padahal ini cara mereka. Bahasa Arab ini cara mereka. Ya, dengan orang bersama orang engkau ya Rasulullah. Dan gak ngerti kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia. Walaupun saya cuma baca artinya aja. Tapi kalau kita dijelaskan, gak ngerti kalau pakai uslub Indonesia. Tapi kalau pakai uslub Arab, oh ini memang cara mereka. Maksudnya, persilahkan masuk Rasulullah bersama Imran bin Husain. Nah, di sini ada penjelasan juga, akhlak yang baik itu bukan diwajibkannya untuk dirinya sendiri. Nah, ini nomor 5. Jadi, Ustaz Maftur Ahnan menjelaskan akhlak yang baik itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga ini orang lain juga diberikan petunjuk supaya dia juga berakhlak karimah, berakhlak mulia. Salah satu contohnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah
berkata, bila hidangan makanan sudah disiapkan, maka hendaknya jangan seorang pun berdiri meninggalkan tempat sebelum hidangan itu diangkat. Maksudnya segera untuk memakannya. Jadi sudah disajikan, sudah dihidangkan makanan itu, maka harus disantap. Walaupun ini waktu sholat, karena kejadiannya ketika sholat isya. Sholat isya istrinya sudah menghidangkan makanan, maka Rasulullah berkata, makan saja dahulu. Setelah makan kemudian sholat. Supaya apa? Supaya ini khusyuk, menjaga kehusuan. Karena kalau misalnya sholat sambil lapar, tiba-tiba perut bunyi terus gitu aja. Jadi kerasa lapar, kepikiran. Nah, ini kan mengurangi kehusuan. Makanya Rasulullah menyuruh makan saja terlebih dahulu. Jadi juga termasuk di sini jangan meninggalkan tempat, maksudnya segerakan makan. Dan juga jangan mencuci tangan walaupun sudah kenyang sampai orang lain selesai. Nah, ini adabnya. Jadi kalau orang lain belum selesai, kita mencuci tangan duluan, Rasulullah tidak demikian. Justru Rasulullah menyuruh supaya tungguin dulu yang lain, baru sama-sama nanti kalau yang lain sudah beres, ikut mencuci tangan. Nah, ini menghormati orang yang sedang makan. Bahwa orang yang makan itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi karena itulah Rasulullah menunggu. Kalau ada misalnya pelajaran, tapi gurunya sedang makan, maka biarkan dulu si gurunya makan terlebih dahulu. Tapi kalau kita kebanyakan si murid, boleh bebas. Si guru makan dulu, kita tunda 15 menit. Bebas. Padahal ini cuma mengizinkan guru, bukan bebas pelajaran. Nah, ini kemudian nih ya, maka Rasulullah juga menjelaskan hendaklah dia berbuat sesuatu yang lain. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai, kemudian yang lain belum selesai, maka yang belum selesai jadi merasa malu, dia belum selesai. Maka dia juga kalau ingin selesai, ingin menyelesaikan jadi malu. Makanya dia terlambat makannya. Makan lambat, tungguin lagi makan lambat. Itu karena rasa malu. Ya, ini rasa malu yang diperbolehkan. Karena rasa malu ini adalah layak si illa bi khair. Tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Maka Rasulullah kalau ada yang melarang seseorang untuk merasa malu, kamu jangan malu. Maka Rasulullah berkata, dahu, biarkanlah dia. Jadi jangan sampai dilarang. Ada orang yang malu, dahu, biarkanlah dia. Jadi jangan sampai dilarang-larang orang yang malu. Karena orang yang malu tidaklah datang kecuali dengan datangnya kebaikan. Kecuali malunya seperti malu menjawab pertanyaan, itu tidak boleh. Malu menjawab pertanyaan atau malu beribadah, malu belajar baca Al-Quran, itu nggak boleh. Justru itu harus berani untuk menegakkan, untuk berbuat kebaikan. Yaitu nomor 29 di buku Akhlak, Keagungan Akhlak Rasulullah, karya Ustaz Maftuh Ahnan. Insya Allah hari Selasa depan kita lanjut ke buku yang baru, Salatul Mu'minin fi Dawil Quran wa Sunnah. Salatnya orang-orang beriman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karya Said bin Ali Waf al-Tohtani di hari Selasa. Kita haji kitab yang baru tentang sholat. Sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.